Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, pada video kali ini saya akan sharing materi tentang pengolahan makanan fungsional. Simak terus video ini sampai habis. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang makanan fungsional, kita akan membahas terlebih dahulu 3 fungsi penting dari pangan. Yang pertama adalah sebagai asupan zat gizi yang sangat esensial untuk keberlangsungan hidup. Jadi makanan ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup karena makanan-makanan yang kita konsumsi mengandung berbagai macam zat gizi yang diperlukan untuk kehidupan. Misalnya ada karbohidrat, ada lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kemudian yang kedua, sebagai pemuas sensori, seperti rasa yang enak dan tekstur yang baik. Dan yang ketiga, secara fisiologis menjadi regulasi bioritme, sistem saraf, dan pertahanan tubuh. Pangan fungsional dapat digolongkan ke dalam pangan yang termasuk pada fungsi ketiga, yaitu secara fisiologis, pangan tersebut menjadi regulasi bioritme, sistem saraf, dan pertahanan tubuh. Di sini saya ambil contoh salah satu jenis makanan fungsional yaitu keju. Dalam proses pembuatan keju digunakan bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri tersebut berfungsi untuk memfermentasi laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Sebagian bakteri asam laktat berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan dan nutrisi manusia. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan nilai nutrisi makanan, mengontrol infeksi pada usus, meningkatkan digesti atau pencernaan laktosa, mengendalikan beberapa tipe kanker, dan mengendalikan tingkat serum kolesterol dalam darah. Sebagian keuntungan tersebut merupakan hasil dari pertumbuhan dan aksi bakteri selama pengolahan makanan. Sedangkan sebagian lainnya hasil dari pertumbuhan beberapa bakteri asam laktat di dalam saluran usus saat mencerna makanan yang mengandung bakteri asam laktat sendiri. Sehingga keju ini termasuk salah satu jenis pangan fungsional yang sangat penting bagi tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas cara membuat makanan agar lebih fungsional. Yang pertama adalah mensubstitusi. Mensubstitusi artinya mengganti bahan penyebab masalah kesehatan. Misalnya minyak yang diganti dengan minyak yang tidak tercerna, yaitu olestra. Atau mencampur bahan awal dengan bahan yang lebih menyehatkan. Seperti yang kita ketahui, ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi minyak, maka berpotensi untuk menimbulkan kelainan dalam peredaran darah yang kita kenal dengan aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Apabila pengerasan pembuluh darah karena minyak atau lemak ini terjadi di pembuluh darah otak, dapat menyebabkan penyakit stroke. Dan apabila penyumbatan lemak tersebut terjadi di pembuluh darah arteri koronaria, maka dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, sehingga ini menyebabkan masalah kesehatan. Yang kedua, mengurangi komponen yang membahayakan, misalnya penggunaan garam, bahan tambahan makanan maupun lemak. Dan yang ketiga, memperkaya dengan komponen gizi yang diperlukan oleh tubuh, tapi terdapat dalam jumlah minimal dalam produk tersebut. Dalam pembahasan makanan fungsional kali ini, poin yang ketiga ini yang akan kita bahas lebih mendalam, yaitu memperkaya makanan dengan komponen gizi yang diperlukan oleh tubuh. Definisi makanan fungsional adalah makanan atau minuman yang diperkaya dengan nutrisi atau zat tertentu seperti vitamin, mineral, serat, dan probiotik di luar nutrisi alami yang sudah ada di dalam makanan tersebut untuk memberi nilai tambah pada makanan sehingga dapat berpengaruh positif terhadap kesehatan
melebihi nilai gizi dasar yang sudah ada. Salah satu contoh jenis makanan fungsional adalah tempe. Bahan dasar dalam pembuatan tempe adalah kedelai. Kedelai sendiri tidak mengandung vitamin B12, tetapi pada tempe mengandung vitamin B12. Hal ini dikarenakan tempe merupakan makanan yang dibuat dari fermentasi biji kedelai menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus, seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, ataupun Rhizopus arizus yang dikenal dengan sebutan ragi tempe. Kapang yang tumbuh pada kedelai inilah yang akan menghidrolisis senyawa sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh manusia. Fermentasi dalam proses pembuatan tempe juga dapat meningkatkan penyerapan gizi dari kedelai, termasuk fitonutrien isoflavon seperti genistein dan daidzein, serta konsentrasi peptida bioaktif yang terbentuk selama pemecahan protein kedelai. Sehingga kedelai ketika diproses dalam fermentasi menghasilkan tempe, nilai gizinya akan meningkat. Oleh sebab itu, tempe termasuk salah satu jenis makanan fungsional. Contoh bahan fungsional yang biasa ditambahkan dalam makanan, yang pertama adalah probiotik. Probiotik merupakan bakteri baik yang sama dengan bakteri yang ada di usus. Mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik dapat meningkatkan kesehatan usus. Contohnya adalah yogurt. Yogurt merupakan produk fermentasi dari bahan susu. Mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus yang berperan untuk memberi rasa dan aroma, serta Streptococcus thermophilus yang menambah keasaman. Yang kedua, prebiotik. Prebiotik merupakan produk makanan yang mengandung serat dan dapat mendorong pertumbuhan bakteri baik dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen dalam usus, sehingga juga meningkatkan kesehatan usus, misalnya nata de coco. Nata de coco merupakan produk makanan dengan bahan dasar dari air kelapa, kemudian difermentasi oleh bakteri Acetobacter psyllinum. Nata de coco sendiri mengandung serat yang sangat penting bagi kesehatan usus. Yang ketiga adalah stanol dan sterol, dapat memberi efek menurunkan kolesterol, sehingga bahan ini ditambahkan dalam margarin rendah lemak. Berdasarkan uraian tadi, silahkan Anda jawab soal nomor 1 berikut ini. Perhatikan gambar klepon sebagai salah satu produk olahan makanan khas Indonesia berikut. Pertanyaan A. Berdasarkan definisi, apakah klepon termasuk jenis makanan fungsional? Jelaskan jawaban Anda. B. Berdasarkan fungsi fisiologis, jelaskan manfaat produk olahan klepon tersebut dalam memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas sejarah singkat makanan fungsional. Konsep pangan fungsional pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1984 dengan istilah FOSU, Food for Special Dietary Uses, yang berarti pangan yang dikhususkan untuk diet tertentu. Latar belakangnya adalah semakin banyaknya populasi orang tua di Jepang yang berpotensi terhadap peningkatan penyakit kronis seperti diabetes mellitus, kardiovaskuler, hipertensi, osteoporosis, dan kanker. Diabetes mellitus merupakan kelainan pada tubuh yang mana pankreas sangat sedikit sekali memproduksi insulin, sehingga tubuh tidak mampu mengonversi glukosa menjadi glikogen dengan baik. Dengan demikian, kadar gula darah akan menjadi meningkat. Kardiovaskuler merupakan kelainan pembuluh darah dan jantung, sedangkan hipertensi merupakan tekanan darah tinggi.
Sedangkan osteoporosis adalah kondisi di mana tulang menjadi rapuh. Syarat makanan fungsional. Yang pertama, dapat meningkatkan fungsi diet dan kesehatan. 2. Nilai positif gizi dan kesehatan harus terbukti kuat dengan hasil penelitian secara empiris. Yang ketiga, anjuran konsumsi dari pangan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari ahli gizi dan kesehatan. 4. Pangan dan komponen ingredien yang terkandung di dalamnya harus aman sesuai dengan diet seimbang. 5. Ingredien pangan yang terdapat di dalamnya harus terkarakterisasi secara jelas dalam hal sifat fisik dan kimia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 6. Ingredien pangan yang terdapat di dalamnya tidak boleh menurunkan nilai gizi dari pangan tersebut. 7. Pangan tersebut harus dikonsumsi sesuai dengan asupan dan cara yang normal. 8. Pangan tersebut tidak boleh dalam bentuk tablet, kapsul, ataupun serbuk. Dan yang kesembilan, ingredien pangan yang terdapat di dalamnya harus berasal dari komponen alami. Berdasarkan uraian tadi, silahkan Anda jawab soal nomor 2 berikut. Suplemen sangat berguna untuk perkembangan tubuh. Seseorang membutuhkan nutrisi yang cukup agar tubuh tidak mudah sakit dan tambahan energi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, tambahan vitamin atau suplemen diperlukan. Perhatikan salah satu produk suplemen pada gambar di samping. Berdasarkan kategori syarat makanan fungsional, apakah produk suplemen tersebut dapat dikategorikan sebagai makanan fungsional? Jelaskan jawaban Anda. Selanjutnya kita akan membahas kriteria agar menjadi pangan fungsional. 1. Nutrisional, artinya makanan tersebut memiliki nilai gizi yang tinggi. 2. Physiological, bahwa makanan tersebut memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Yang ketiga, sensori, warna dan penampilannya yang menarik dan cita rasanya yang enak. Contohnya adalah puding susu. Dalam proses pembuatan puding susu, diperlukan bahan-bahan seperti agar-agar bubuk plain, susu cair, gula pasir, dan aneka buah potong atau fruit cocktail sebagai pelengkap. Puding susu ini merupakan salah satu contoh jenis makanan fungsional. Memiliki nilai gizi yang tinggi, secara fisiologikal memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh, dan secara sensori, warna dan penampilannya menarik, serta cita rasanya juga enak. Fungsi pangan fungsional. Yang pertama, pencegahan dari timbulnya penyakit. Kedua, meningkatnya daya tahan tubuh. Yang ketiga, regulasi kondisi ritme fisik tubuh. Yang keempat, memperlambat proses penuaan. Kelima, menyehatkan kembali atau recovery. Berdasarkan uraian tersebut, silakan Anda jawab soal nomor 3 berikut. Perhatikan produk olahan makanan pada gambar di samping dengan teliti. Berdasarkan kriteria fungsi makanan fungsional, jelaskan manfaat produk olahan makanan tersebut bagi kondisi fisiologis tubuh sesuai dengan kandungan gizinya. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi pangan fungsional. Klasifikasi pangan fungsional yang pertama berdasarkan golongan dari pangan tersebut, meliputi produk susu dan turunannya, minuman, produk sereal, produk kembang gula, minyak, dan lemak. Kedua, berdasarkan penyakit yang akan dihindari atau dicegah, meliputi penyakit diabetes mellitus, osteoporosis, dan kanker kolon.
Ketiga, berdasarkan efek fisiologis, meliputi imunologi, ketercernaan, dan aktivitas antitumor. Yang keempat, berdasarkan kategori komponen bioaktif, meliputi mineral, antioksidan, lipid, dan probiotik. 5. Berdasarkan sifat organoleptik dan fisikokimia, meliputi warna, kelarutan, dan tekstur. 6. Berdasarkan proses produksi yang digunakan, yaitu kromatografi dan pembekuan. Jenis pangan fungsional berdasarkan sumber makanan. Yang pertama, makanan fungsional nabati, yaitu makanan fungsional yang bersumber dari bahan tumbuhan. Contohnya adalah kedelai, beras merah, tomat, bawang putih, brokoli, jeruk, anggur, dan teh. Yang kedua, makanan fungsional hewani, yaitu makanan fungsional yang bersumber dari bahan hewan. Contohnya adalah ikan, daging sapi, serta susu, dan produk-produk olahannya. Berdasarkan cara pengolahannya, jenis pangan fungsional dibedakan menjadi 3. Pertama, makanan fungsional alami, yaitu makanan fungsional yang sudah tersedia di alam tanpa perlu pengolahan sama sekali. Contohnya adalah buah-buahan dan sayuran segar yang bisa langsung dimakan. 2. Makanan fungsional tradisional, yaitu makanan fungsional yang diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi. Contohnya adalah tempe dan yogurt. Yang ketiga, makanan fungsional modern, yaitu makanan fungsional yang dibuat khusus menggunakan resep-resep baru. Contoh makanan fungsional modern adalah 1. Minuman isotonik dengan keseimbangan mineral. Minuman isotonik termasuk jenis sport drink yang mengandung karbohidrat, mineral, dan elektrolit, sehingga kandungannya diperlukan oleh tubuh. 2. Minuman untuk pencernaan. 3. Mie instan yang diperkaya berbagai vitamin dan mineral. 4. Permen yang mengandung zat besi, vitamin, dan fruktooligosakarida. 5. Pasta yang diperkaya dietary fiber. 6. Sosis yang diperkaya dengan oligosakarida, serat, atau kalsium kulit telur. 7. Minuman yang mengandung suplemen dietary fiber, mineral, dan vitamin. 8. Cola rendah kalori dan cola tanpa kafein. 9. Sport drink yang diperkaya protein. 10. Minuman pemulih energi secara kilat. 11. Pangan tanpa lemak, rendah kolesterol, dan rendah trigliserida. 12. Breakfast cereal dan biskuit yang diperkaya serat pangan. Klasifikasi komponen ingredient pangan yang mendapatkan klaim Foshu di Jepang. Fungsi spesifik terhadap kesehatan. Yang pertama, pangan untuk memodifikasi kondisi saluran pencernaan. Komponen ingredient utama berupa oligosakarida, laktosa, bifidobakteria, bakteri asam laktat, serat pangan, dekstrin yang tercerna, polidekstrol, guargum, biji pelapis, psyllium. Kedua, pangan yang berhubungan dengan level kolesterol darah. Komponen ingredient utama berupa kitosan, protein kedelai, natrium alginat yang terdegradasi. Ketiga, pangan yang berhubungan dengan level gula darah. Komponen ingredient utama berupa dekstrin yang tidak tercerna, albumin gandum, polifenol dari jambu dan teh, dan L-arabinosa. Keempat, pangan yang berhubungan dengan tekanan darah. Komponen ingredient utama berupa laktotripeptida, kasein dodekaneptida, asam geniposidik, dan peptida sarden.
Kelima, pangan yang berhubungan dengan kesehatan gigi. Komponen ingredient utama berupa paratinosa, maltitiosa, dan eritritol. Keenam, pangan yang berhubungan dengan kondisi saluran pencernaan atau gastrointestinal serta hubungannya dengan kolesterol dan triasilgliserol. Komponen ingredient utama berupa natrium alginat yang dapat terdegradasi, serat pangan dari dedak biji psyllium. 7. Pangan yang berhubungan dengan absorpsi mineral. Komponen ingredient utama berupa kalsium sitrat malat, kasein fosfopeptida, besi heme, dan fructose oligosakarida. 8. Pangan yang berhubungan dengan osteogenesis. Komponen ingredient utama berupa isoflavon kedelai dan protein berbasis susu. 9. Pangan yang berhubungan dengan triasilgliserol. Komponen ingredient utama berupa asam lemak rantai sedang. Berdasarkan uraian tersebut, silakan Anda jawab soal nomor 4 berikut ini. Salah satu jenis produk olahan susu adalah whey, seperti tampak pada gambar di samping. Produk-produk whey seperti minuman whey hingga keju whey biasanya diproses dari bagian cairan yang tersisa dari proses pengendapan pembuatan keju, sehingga kandungan gizinya sangat tinggi. Pertanyaan: A. Berdasarkan komponen bioaktif, jelaskan kandungan gizi produk olahan whey tersebut. B. Berdasarkan efek fisiologisnya, jelaskan peranan produk olahan whey tersebut. Demikian pembahasan materi tentang makanan fungsional. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.